Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling istimewa. Ia Nabi dan Rasul terakhir Allah di muka bumi ini. Ajaran agama Islam yang dibawanya menjadi penyempurna atas ajaran Tauhid yang dibawa para Nabi dan Rasul sebelumnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan atau keistimewaan kepada Rasulullah, sesuatu yang hanya ada dan berlaku pada Rasulullah, tidak pada Nabi, Rasul ataupun manusia yang lainnya. Keistimewaan Rasulullah tidak hanya ketika beliau berada di dunia seperti menjadi rahmat bagi semesta alam, dihalalkan harta rampasan perang baginya dan pengikutnya, menjadi penutup para nabi, dan lainnya, namun juga saat di akhirat kelak. Merujuk kitab Syahsyiatur Rasul, setidaknya ada 8 kekhususan atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah di akhirat kelak. 1. Orang pertama yang dibangkitkan. Di dalam Islam, dunia adalah ladang amal, sementara akhirat adalah ladang panen. Jadi, umat manusia yang meninggal pasti akan dibangkitkan kembali di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Siapa yang dibangkitkan paling awal ternyata tidak tergantung siapa yang dulu meninggal. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah adalah orang yang pertama dibangkitkan di akhirat nanti. Aku adalah penghulu dari seluruh anak Adam di hari kiamat. Aku orang pertama yang dibelah kuburnya, kata Rasulullah. 2. Pemberi syafaat. Di hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaatnya. Namun, nabi dan rasul yang didatangi tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah untuk meminta syafaatnya, karena Rasulullah adalah satu-satunya orang diberi hak untuk memberikan syafaat, maka beliau memintakan ampun agar mereka terbebas dari siksa api neraka. 3. Pembawa bendera Alhamdulillah. Dikisahkan bahwa pada saat hari kiamat nanti manusia ditempatkan di padang mahsyar, mereka berkumpul di bawah bendera orang yang diikutinya dan dicintainya. Pada saat itu, Rasulullah membawa bendera Alhamdulillah. Pujian, sebuah bendera yang paling tinggi dan paling mulia, pada Nabi dan Rasul pun berkumpul di bawah bendera Alhamdulillah ini. 4. Pemimpin yang berbicara atas nama semua makhluk. Di akhirat, Rasulullah adalah pemimpin seluruh makhluk. Ia menjadi juru bicara seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat aku menjadi imam para nabi, khatib mereka dan pemilik syafaat mereka tanpa kesombongan, ucap Rasulullah. 5. Orang pertama yang melewati jembatan neraka. Disebutkan bahwa nanti di akhirat ada jembatan, sirat, yang dibentangkan antara tepi neraka jahanam. Rasulullah adalah orang pertama yang berhasil melewati jembatan tersebut, umatnya mengikutinya di belakangnya. 6. Orang pertama memasuki surga. Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan yang pertama kali memasukinya. Bahkan, di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa malaikat tidak akan membukakan pintu surga kecuali Rasulullah yang mengetuk dan memasukinya untuk pertama kali. 7. Pemilik derajat tertinggi di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Rasulullah derajat yang paling tinggi di surga kelak. Apapun yang diminta Rasulullah, pasti akan dikabulkan Allah. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka pasti mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. 8. Pemilik telaga Al-Kautsar. Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah, bahkan Nabi dan Rasul lainnya pun tidak mendapatkannya. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua sisinya bangunan dan permata lulu, yang memiliki lubang. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Dia menjawab, "Ini ada Al-Kautsar yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu, tanahnya atau wewangiannya dari minyak mis yang sangat wangi," kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari.